kali ini bakal kedatangan teman-teman cantik dari Universitas Pertamina. Betul banget. Kalau misalnya kita lihat dari episode sebelumnya kan kayak bosen. Saya lagi, dia lagi, gua lagi, lu lagi gitu kan. Jadi Langsung aja kita panggil Najla dan Cindy. Hai guys. kalian apa kabar? Baik. Kau gimana? Gimana? Baik. Apalagi karena episode ini tuh spesial kedatangan kalian berdua di mana? Bener banget. Kita kan udah lama nggak ketemu karena libur juga gitu kan. Jadi untuk pertama kalinya gitu. Iya, for the first time and long time no see. And ngomongin tentang spesial ya, kayak akhir-akhir ini ada loh top issue yang bener-bener lagi happening di jagat raya. Dan kalian mau tahu? Mari kita lihat cuplikannya. Nah, setelah teman-teman lihat yang pada cuplikan tadi, nah kan terjadinya eskalasi konflik di Laut Merah ya teman-teman. Betul. Nah, BTW nih ya, menurut kalian gimana sih tanggapannya terkait isu ini? Kira-kira pemicu awalnya apa gitu ya? Bener banget. Kalau menurut gue pribadi sih, konflik ini dipicu karena adanya tension di antara Palestina dan Israel yang memang nggak berlangsung damai gitu, nggak bisa gencatan senjata. Tapi pihak Israel sendiri mengkukuhkan bahwasanya mereka nggak akan stop perang ini sampai warga Palestina benar-benar kayak totally gone sih. Sebenarnya kalau disuruh tanggapan ya sama banget kayak Cindy tadi sih, sebenarnya ini salah satu konflik yang spill over gitu. Jadi ke daerah Yaman ini masih ada sangkut pautannya sama Israel dan Palestina gitu. Oke, berarti ini antara Cindy maupun Najla sepakat ya kalau misalkan memang karena dipicu oleh Israel dan Palestina yang lagi happening juga gitu kan. Terus kalau terkait dengan tindakannya apakah ini legal atau ilegal, menurut kalian sendiri bagaimana? Mungkin dari Cindy dulu. Menurut gue pribadi, tindakan Yaman itu bisa dibilang legal-legal aja. Karena mungkin adanya sifat untuk melindungi sesama manusia ataupun mungkin menolong dalam konteks saudara yang sebangsa ataupun seagama. Selain itu juga kan bisa dilihat mungkin Yaman itu bisa terpanggil untuk melakukan kegiatan itu, aksi itu ya karena kita bisa lihat sendiri kan di Gaza, di Palestina itu kayak semua itu hampir udah rata, berapa banyak korban jiwa yang udah melayang puluhan ribu, bahkan bisa dibilang mereka tuh sekarang udah hampir punah. Jadi tindakan untuk membela itu menurut gue legal karena keberpihakan tuh pasti tetap ada sih di tatanan kelola global gitu. Kalau dari Najla sendiri gimana? Oh ya jelas ilegal karena Yaman ini cukup mengganggu gitu ya situasi perdagangan juga jalur perdagangan menuju Asia gitu kan. Nah sebenarnya Yaman juga ini mengganggu dan juga melanggar salah satu resolusi ataupun aturan mengenai kebebasan navigasi seluruh negara gitu. Oh, berarti di sini agak kontradiktif ya antara Cindy dengan Najla gitu. Iya, di sini kita bisa lihat kayak Cindy ini lebih pro untuk Yaman ya, dan menyatakan bahwa legal loh bahwa untuk melakukan hal tersebut, dan sedangkan kalau Najla menyatakan bahwa hal ini adalah ilegal karena mereka harus mengimplementasikan ada hak navigasi gitu. Nah, benar. Jadi mungkin Yaman lebih pro ke Palestina, jadi atas dasar krisis kemanusiaan juga. Oke, berarti ini masih berkaitan dengan isu Israel Palestina gitu ya. Kalau misalkan kita mengacu pada argumentasinya Cindy tadi bahwa sebenarnya si Yaman ini ofensif terhadap terutama kapal-kapal negara yang mau melakukan kooperasi dagang dengan Israel atas dasar itu gitu. Makanya Yaman karena memang pro Palestine jadi menunjukkan kesetujuannya gitu kan terhadap shipping cargo tersebut gitu ya. Ya, dan ditambah kalau kita lihat di pop-up berita ini bahwa UNSC itu mengecam Houthi karena tindaknya yang tergolong sangat koerasif gitu kan, dan udah ada korban jiwa juga gitu kan yang udah terbunuh, dan ini kayak benar-benar dikecam gitu loh sama UNSC, nggak boleh gitu loh, dan ini pun ada permintaan dan ada desakan juga dari US gitu loh. Ada juga Jepang, Yordan, terus ada dari UK juga. Ya, Jepang tadi udah ya BTW. Iya. Sorry. Jadi kalau misalkan menurut Cindy dengan
Nazla sendiri, UNSC yang condemn Yaman ini gimana sih? Apakah kalian pro atau kontra? Nah, kondom itu dari PBB dan juga UNSC itu salah satu bentuk respon cepat dari organisasi internasional untuk mengatasi supaya permasalahan di Laut Merah ini tidak semakin spill over ke arah ekonomi. Sebab nanti jika spill over itu jalur perdagangan dan juga navigasi dari negara-negara yang ingin melintasi Laut Merah ini akan terganggu gitu kan. Nah, sebenarnya juga dengan adanya kondom ini itu tuh menandakan bahwasannya UNSC ataupun PBB ini tidak berpihak pada usulan resolusi dari US, UK ataupun Jepang, karena sebenarnya UNSC ini ingin supaya keamanan di Laut Merah ini tetap terjaga dan perdagangan ini bisa terus berlangsung gitu. Ya sekarang kan kasusnya tuh Yaman dikondem dari PBB dan bisa dibilang itu pengaruh dari US ya. Adanya kecaman itu, bahkan bukan kecaman lagi ya, mungkin kalau kalian update dengan latest issue, militer dari US dan UK, dari Inggris itu tuh udah ngebom daerah-daerah di Yaman dan juga Lebanon yang merupakan pendukung Yaman gitu. Dan bisa dibilang PBB itu contohnya cenderung pro ke US dong. Masa gara-gara US merasa perdagangannya terganggu, dia langsung ngecam ke PBB langsung take action. Sementara seluruh dunia, mayoritas negara itu udah mengecam juga, udah bikin laporan ke PBB buat mengecam aksi Israel, tapi sampai sekarang nggak ada tindakan kan? Karena apa? Israel didukung dari US tadi. Jadi ya bisa dilihat PBB itu sebenarnya emang organisasi untuk mendamaikan dunia atau memang pro ke US doang? Ya emang sih, Yaman itu bukan satu-satunya yang punya Red Sea, tapi yang ditutup Yaman juga jalur yang di wilayah Yaman juga nggak nutup semua jalur. Jadi ya mungkin ada alternatif jalan lain untuk kapal-kapal untuk melewati laut yang tidak melewati teritori Yaman. Dan bisa dibilang tindakan Yaman dalam menutup itu kan yang tadi dimention ya, itu merupakan bentuk dukungan terhadap konflik krisis kemanusiaan yang sampai sekarang masih berlangsung di Gaza, Palestina. Dan itu juga terjadi kan karena mungkin bisa dibilang kegagalan ya, mungkin bukan kegagalan tapi ketidakefektifan dari PBB yang sampai sekarang tidak ada resolusi bahkan keputusan atau tindakan yang jelas untuk mengakhiri konflik tersebut. Yang ada hanya meeting forum tapi ya sampai kapan gitu sih. Seharusnya Yaman ataupun negara-negara anggota lain yang masuk dalam PBB itu sudah seharusnya itu menaati aturan yang telah ditetapkan oleh PBB karena sifat aturan itu mengikat. Nah, sebenarnya PBB juga tidak pernah menitik beratkan usulan resolusi dari berbagai pihak karena hakikatnya PBB ini ada untuk mengamankan kondisi sistem internasional supaya tidak ada konflik terbuka ataupun konflik-konflik lainnya yang mungkin bisa memakan banyak korban lagi. Oke, sebenarnya ini tuh menarik banget gitu, karena kalau misalkan dari argumentasinya Cindy dengan Nazla itu saling menunjukkan adanya kontradiktif. Kalau Cindy memang katakanlah Cindy memang lebih pro ke Yaman ya, kalau misalkan Nazla lebih pro ke tindakan UNSC-nya ini atas dasar rasionalisasi. Memang ada hukum internasional, ada norms yang harus diimplementasikan gitu ya. Nah, satu hal yang sebenarnya gue sadari dari tadi adalah jadi tata kelola global itu memang sangat kompleks gitu ya. Ada berbagai macam ketimpangan. Tadi kita sempat menyebutkan ada power juga. Terus di sisi lain juga ada dukungan krisis kemanusiaan, ada dukungan Palestina atas dasar krisis kemanusiaan dan lain-lain gitu ya. Pada akhirnya menunjukkan seluruh argumentasi entah dari Cindy atau Nazla memang punya rasionalisasinya masing-masing karena kompleksitas tersebut gitu ya. Nah, tak terasa waktu telah berlalu dan sayang banget ya, padahal kita baru banget ketemu loh. Semoga kedepannya kita bisa bincang-bincang lagi. Dan di next session kali ya. Next session boleh nih. Nanti bisa lah kita undang-undang lagi gitu ya. Boleh dong, masa enggak? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Dadah. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya dan biar dapat info-info menarik dari kita. Juga nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jangan lupa kalian pantengin terus IR Girls Podcast. Bye bye.